Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan terus studi kita, kristalisasi, dan kita tetap masih di kitab Wahyu. Ini sudah yang keempat, menyambung tema yang kemarin, Apokalipto Yesus Kristus. Dan kita tahu Apokalipto itu artinya pembukaan atau penyataan, penyingkapan ya. Jadi kalau ada suatu benda, pulpen ini saya tutup dengan kertas, dia tidak kelihatan. Tapi ketika dia dibukakan ya, maka dia kelihatan. Seperti itulah Yesus Kristus itu. Dia hadir, dia berkarya di dunia ini. Ya, bahkan kita sudah bahas kemarin dia adalah Alfa dan Omega. Ya, bahwa dia yang awal dan yang akhir, sebagai Adam yang akhir, sebagai awal daripada ciptaan Elohim, manusia baru, ya. Bahwa Kristus itu juga nanti menjadi akhir dari segalanya. Dan kita sudah bahas juga mengenai rencana, bahwa rencana Bapa itu, baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita, itu fokusnya kepada sonship, keputraan. Jadi Yesus tadinya sebagai dalam kekekalan dia adalah anak tunggal, tapi ketika rencana Bapa ini berjalanlah dia genap, maka Yesus menjadi anak sulung, ya, karena banyak saudaranya. Ketika dia bangkit, dia menyebut, katakanlah kepada saudara-saudaraku, ya. Jadi dari anak tunggal menjadi anak sulung, ya. Itu fokus rencana Bapa tetap terfokus kepada putra atau sonship, ya, keputraan. Nah, itu Yesus Kristus itu ada, hadir, berkarya, dia awal, dia akhir, fokus rencana Bapa juga terfokus kepada dirinya. Tapi dia menyembunyikan, karena kemuliaan Elohim itu menyembunyikan sesuatu. Tapi bagi hamba-hambanya, bagi orang-orang pilihannya itu dibukakan. Itulah dia di Apokalipto Yesus Kristus. Jadi kalau kita melihat kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara, dari awal sampai akhir kehidupan ini adalah mengenai Yesus Kristus, bukan mengenai iblis atau mengenai Abraham, Daud atau saudara atau saya. Bukan. Kehidupan ini mengenai Yesus Kristus. Bagaimana dia kemuliaannya akan dinyatakan secara perlahan-lahan, ya, from glory to glory. Jika akhirnya semua orang melihat, oh, setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus. Tapi sekarang kan belum. Dia kenapa belum sekarang? Dia masih menyembunyikan diri. Ya, makanya sering kita dengar juga ya, 5 kali sehari itu tidak ada Tuhan, padahal Yesus Tuhan. Kenapa demikian? Dia yang belum mengungkapkan dirinya, karena kemuliaannya emang dia menyembunyikan. Tapi sebenarnya dialah Yesus Kristus itu, ya. Kita akan masuk kepada tema nyambung, ya. Ini Yesus Kristus itu siapa yang dilihat Rasul Yohanes ini di Pulau Patmos. Masih di pasal 1 kita, yang di ayat yang ke-12 ini, ya, ayat 13, ya. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu, ini apa? Dia melihat ada kaki Dian, ya, ada seorang dikatakan, dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia. Nah, ini yang kita mau bahas mengenai Yesus Kristus. Tentu kita melihat di sini seorang yang serupa anak manusia. Bisa dia Yesus Kristus, hanya dia Kristus kepala gitu, atau bisa juga ini Kristus tubuh, satu tim, ya, Kristus dan para pemenangnya. Ya, tapi kita fokus dulu lah kepada Yesus Kristus itu, ya. Nanti di pasal berikut 23 dan sampai 18 itu bicara gereja, ya. Bicara Kristus tubuh, ya. Oke. Jadi ada 3 poin hari ini tetap. Pasal
Poin pertama kita terbahas mengenai Yesus Kristus, apokaliptonya. Kemudian yang kedua kita akan bahas kingdom atau kerajaan dan imam-imam. Karena dikatakan di pasal 1 ini, Yesus itu yang telah membuat kita, kata Rasul Yohanes, menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam ya bagi Bapaknya. Nah, jadi ini poin kedua kita akan bahas. Kemudian yang ketiga, ayat yang ke-7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, ya. Nah, awan-awan kita sudah tahu itu saksi-saksi. Baiklah, mari kita masuk dulu yang pertama, apokalipto Yesus Kristus yang ada tertulis di sini. Ada 2 poin aja ya, seorang ini nggak usah kita baca ayatnya dari pasal 13 ini ke bawah. Tapi kita lihat yang satu ini ya. Dikatakan di sini, dan di tengah-tengah kaki dian itu simbol dari gereja. Ini ingat ya, selalu ingat ya, bahasa kitab Wahyu adalah bahasa simbol. Tapi kadang-kadang langsung dijelaskan di situ. Contohnya ayat 20 ini, pasal 1. Dikatakan di sini, ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat. Langsung dijelasin kan? Ke-7 kaki dian itu ialah ke-7 jemaat. Ya, jadi udah langsung dijelasin. Jadi kalau kaki dian itu ya 7 kaki dian ya 7 jemaat. Kaki dian itu simbol jemaat ya. Nah, mari kita melihat lagi kembali sini ya. Dikatakan di ayat yang ke-13 ini, anak manusia itu berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ini jubahnya dulu kita perhatikan. Ini jubah imam ya. Imam itu jubahnya kalau kita lihat itu dari bawah ke, ya itu kalau mau pelajari detailnya di kitab imamat atau di kitab bilang atau imamat lah ya. Itu atau keluaran itu banyak dijelaskan mengenai jubah imam ya. Yang penting sekarang kita melihat di sini bahwa anak manusia atau Yesus Kristus ketika dibukakan, dia tampil di dalam atau di tengah-tengah ya, di tengah-tengah gereja sebagai imam. Nah, imam besar tentunya lah ya. Yesus itu memang imam besar kita ya. Imam itu fungsinya kan membawa Tuhan kepada orang dan membawa orang kepada Tuhan, mengetengahi lah ya, menjadi pembela ya. Jadi Yesus Kristus ini dinyatakan dia sebagai, dibukakan bahwa dia membela umatnya, membela khususnya tentu umat pilihannya ya. Jadi tidak perlu lagi kita membela diri sebenarnya. Kalau ada orang kritik atau tegur atau dalam hati ngomong apa pun, nggak usah bela diri. Karena kenapa nggak usah bela diri ya? Karena sudah ada pembela kita. Ya, bukan hanya dia membela di hadapan manusia, tapi dia juga yang terutama dia membela juga di hadapan Bapa, mendoakan kita bahkan, ya. Jadi amanlah ya umat pilihan Tuhan ya, pasti berhasil ya. Umat pilihan Tuhan pasti ya ada akhirnya bersama dengan Kristus memerintah ya. Kemudian kita lihat poin berikut, ayat yang ke-14. Dikatakan di sini, yang perhatikan saat ini aja ya, matanya bagaikan nyala api. Ini di atasnya kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah. Itu bicara soal apa ya? Kedewasaan, yang sudah tua, yang sudah bisa sudah mantap lah ya, seorang yang tua-tua didewasakan lah ya. Tapi yang kita mau bahas ini sekarang, matanya bagaikan nyala api. Ini artinya bicara apa ini? Ini simbol ya. Jangan bayang matanya itu ada api jasmani. Ini yang begini-begini ini harus disingkirkan dulu penafsiran jasmani, penafsiran letterlock. Karena ini ingat, ini bahasa simbol ya. Dikatakan di sini matanya bagaikan nyala api, artinya tajam, menyelidiki dan menghakimi. Tapi ingat ya, konsep menghakimi
Jangan kita pikir hanya apa yang disebut orang itu yang dituai, pokoknya hanya menghajar, menghukum, nggak begitu lagi. Ini masalahnya di tengah-tengah gereja, menghakimi. Kalau kita lihat, minta bantuan dulu Yesaya 2:9, dikatakan di sana, apabila Tuhan menghakimi bumi, maka penduduk bumi akan mengenal kebenaran. Jadi di sini Yesus Kristus, dia matanya tajam, melihat ya kepada umatnya, gereja, menghakimi, menyelidiki yang terdalam lah, batiniah itu, yang dan batinnya itu, dengan maksud agar umat Tuhan mengenal kebenaran, khususnya umat pilihan Tuhan lah, kan? Karena dalam dunia kekristenan kita sudah bahas itu, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Jadi di sini mata Yesus yang menyelidiki, menghakimi, menembus ya batin ya, melihat yang terdalam, motif-motif orang yang berbuat begini-begini, yang melayani begini, yang khotbah begini, semua itu diselidiki dengan maksud supaya umat pilihan Tuhan bisa mengenal kebenaran. Nah, ini disinilah kita harus menyerahkan penghakiman itu atau penelitian, penyelidikan batinnya itu kepada Tuhan aja. Karena manusia itu melihat penampilan, tapi Tuhan masuk dia ke dalam dan melihat bagian yang terdalam. Kadang-kadang saya begini, kita ambil contoh dulu dua orang, Abraham dan Daud. Ya, kita lihat dulu Abraham. Kita tahu dia ketika dia dipanggil Tuhan, dia melakukan 3 kesalahan setidaknya yang tercatat ya. Pertama, ketika dia keluar dari Ur Kasdim, Tuhan kan bilang tinggalkan rumah bapamu, sanak saudaramu. Tapi ternyata Abraham berjalan dari Ur Kasdim ke Haran itu dengan bapaknya, dengan Lot. Ada sanak saudaranya berarti ada kan. Sehingga harus mati dulu si Terah itu bapaknya supaya Abraham berjalan lagi. Kemudian yang kedua, ketika sampai dia ke tanah Palestina, tanah perjanjian, ada kelaparan, dia lari ke Mesir. Ya, Daud juga pernah melakukan kesalahan ini ketika dia dikejar-kejar oleh Saul. Dia pikir daripada saya nanti ini pastilah aku jatuh ke tangan Saul, dia lari ke Mesir. Ke tanah Filistin ya. Tanah Filistin ya. Diambil di negeri yang berlakulah setia, itu ada Mazmurnya, Mazmur 37. Nah, Abraham ini melakukan dua kesalahan itu. Dia pergi ke Mesir, disitulah dia bukan terpaksa ya, dia ya agak menipu juga ya, dibilang inilah Sarah ini adiknya, nah, walaupun dia adik tirinya, ya akhirnya dia di situ dapat Hagar karena dari hamba Mesir itu dia dapat juga hamba-hamba, ya akhirnya jadi malapetaka dua. Yang ketiga ini ya, ini kesalahan Abraham, dia mendengarkan Sarah, nasihat Sarah yang katakanlah tidak sesuai dengan maksud, dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan bilang pasti kau punya anak melalui Sarah. Tapi Sarah bilang, engkau tahu? Dia bilang Abraham, engkau tahu Tuhan tidak berikan aku anak. Nah, Abraham mendengar. Dan pada zaman itu kebiasaan memang menyerahkan hamba perempuannya. Si nyonya ini menyerahkan itu supaya dia punya anak, dan anaknya nanti dihitung punya nyonyanya. Ya. Jadi Abraham itu setidaknya ada 3 kesalahan dia. Tapi di bagian lain, nanti ketika dia bicara, Tuhan bicara soal Ishak, dia bilang, olehmu dan keturunanmu semua kaum mereka diberkati bersama-sama, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku. Tidak ada dibilang kelemahan apapun Abraham itu. Bahkan dibilang bagian lain, Abraham itu sahabatnya Elohim. Ya, kenapa demikian? Bukan berarti karena Tuhan melihat jauh ke dalam. Dia lihat hati Abraham itu, ya, dan digelari dia beriman. Vonis Tuhan itu Abraham beriman, dan ketika diuji imannya, memang benar dia beriman. Nah, jadi kalau mata Tuhan itu menyelidiki, jangan nanti dia bukan, memang setiap orang akan dinilai perbuatannya, tapi Tuhan lebih dalam lagi melihat hatinya. Contoh kedua Daud lah ya. Daud ini seorang yang hatinya berkenan kepada Tuhan.
Tapi saudaraku lihat perbuatan Daud itu. Ngeri juga. Kasusnya dengan Batseba itu. Itu mengambil istri orang dan merencanakan pembunuhan kepada suaminya. Kan ngeri itu. Ya. Dia punya banyak istri waktu itu di situ kan. Siapa Uria ya. Cuma satu itu Batseba. Itu diambil. Memang Daud kena hajaran 4 kali lipat sesuai dengan yang dia ucapin itu. Ketika Nabi Nathan menegur dia kan. Tapi tetap Alkitab bilang Daud seorang yang hatinya, batinnya itu ke dalam itu, seorang yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa demikian? Karena mata Tuhan tuh lihat tembus, bukan hanya perbuatannya. Iya, perbuatannya dilihat juga. Makanya Daud kena 4 kali lipat dia hajaran Tuhan. Tapi Tuhan masuk lebih dalam lagi. Dilihatlah di sini. Oh, ternyata hati Daud berkenan kepada Tuhan. Gitu. Jadi penilaian Tuhan itu bukan hanya perbuatan, tembus ke dalam. Kalau seorang melakukan perbuatan pelayanan, khotbah, menginjil, apalagi berikan ini, itu, sebagainya, itu ya itu akan dinilai, memang perbuatannya dinilai. Tapi Tuhan tidak cuma itu. Dia tembus ke dalam. Dia lihat secara batinnya ini orang ini sebenarnya apa nih? Apa yang dicari orang ini? Karena Yesus itu pertama kali dia mengucapkan perkataan di Injil Yohanes ketika murid-murid Yohanes Pembaptis datang tuh, Yesus bilang, apa yang kamu cari? Jadi kayaknya mata Tuhan itu menyelidiki, tembus. Melihat batin orang, dia akan tahu, ini batin ini orang ini cari apa? Cari kekayaan, cari kemuliaan manusia, cari kemuliaan dunia, atau apa? Tuhan itu tembus. Ya, ini ya. Kita bersyukurlah bahwa Tuhan melihat yang di dalam. Jadi nggak cuma perbuatan ya, tembus. Nah ini api ini masing-masing orang makanya mau diuji lagi perbuatannya. Api, tapi dengan api artinya tembus ke dalam. Nah ini dia. Inilah dia Yesus Kristus yang dinyatakan, dibukakan. Tapi kembali bagi umat pilihan Tuhan, dia dihakimi supaya mengenal kebenaran. Jangan takut jadinya. Malah Daud bilang, makanya Daud bilang, selidikilah aku Tuhan. Jadi ada orang yang takut kan, jangan. Nanti jangan Tuhan. Tahu lagi hati saya yang bengkok ini. Gimana kalau orang itu sendiri merasa dirinya bengkok, bagaimana? Tapi belum tentu juga ya. Ada orang yang merasa hatinya aku jahat gini-gini, tapi Tuhan bilang bukan begitu. Bisa juga ya. Ya kita serahin lah. Paulus pernah bilang gini. Secara hati nurani, aku tidak tahu bahwa ada kesalahan dalam batinku. Tapi bukan itu. Karena itu aku dibenarkan. Biar Tuhan menjadi hakim. Gitu loh. Ya. Tapi sekali lagi ya, ini bukan berarti kita nggak menegur ya. Jangan salah. Ini banyak orang-orang memang karena dia nggak mau ditegur kebusukannya itu. Perbuatannya khotbah cari duit, perbuatannya khotbah cari kemuliaan manusia, tipu sana tipu sini, comot-comot ayat, ambil perpuluhan sini, ambil bos ini ayat, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, macam-macam kebusukan begitu, tegur. Memang harus kita pernyatakanlah yang salah. Ya nanti Tuhan yang menghakimi, memang Tuhan yang menghakimi, tapi bagian kita kerjakan. Ya, nyatakan apa yang salah, tegurlah, nasihatilah. Kenapa? Ada saatnya udah dekat ini, atau barang sekarang sudah genap, orang nggak bisa lagi dengar ajaran sehat, ajaran yang batiniah, ajaran sehat yang batiniah ya. Orang udah panggil aja guru-guru mana yang menyenangkan, yang kocak-kocak, khotbahnya yang lucu-lucu ya, yang nyenang-nyenangin aja, yang seperti motivator. Kamu bisa, kamu hebat, kamu mampu, apa semuanya begitu-begitu. Nggak bikin orang kenal kebenaran, malah menjadi tongkat, merasa jadi hebat. Ya. Artinya ya oke lah, kita serahin sama Tuhan itu semuanya ya. Kemudian, mari kita masuk kepada poin kedua mengenai kingdom atau imam.
imamat rajani ya, kingdom dan imam ya. Nah, ini ada di ayat yang kita baca lagi ulang, pasal 1 ayat 6. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam. Dia membuat, karena memang orang harus dibentuk agar menjadi cocok untuk warga kerajaan surga dan juga untuk menjadi imam-imam. Karena nanti gini, ini kedatangan Tuhan yang berikut ya. Poin ketiga ini nanti ketika Tuhan datang di dalam dan melalui awan-awan itu akan berfungsi sebagai kingdom dan imam-imam. Ya, makanya harus diproses dulu. Umat pilihan Tuhan itu proses dulu supaya bisa menjadi raja-raja dan imam-imam. Ya, harus proses ya. Nah, apa ini panggilan ini, raja-raja dan imam-imam? Umat pilihan Tuhan, ya di zaman ini, gereja disempurnakan oleh rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Ya. Udah gitu, ini kan kalau gereja udah jatuh ya, jadi jabatan gembala sidang lah, jabatan ini dan itulah. Nggak ada itu sebenarnya, itu hanya fungsinya rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar. Tapi nanti fungsi kita itu sebagai raja-raja dan imam-imam. Nah ini dia. Kita melihat dulu mundur dulu sebentar, kita melihat apa? Dari mana mulanya panggilan ini, raja-raja dan imam-imam. Kalau kita melihat ya, karena dulu ini Nimrod ini dulu ya. Ketika periode Adam, kemudian periode Nuh, ya, ada keturunan Nuh. Nuh itu punya anak Ham. Ham itu punya anak Kusi. Kusi punya anak Nimrod. Ini yang bangun kingdom sendiri, kerajaannya sendiri. Untuk apa? Cari nama. Kedua, dia punya rencana yang berlawanan dengan rencana Tuhan. Tuhan ingin memenuhi bumi. Nimrod ingin menarik orang kepada dirinya. Supaya jangan kita berserak katanya. Kumpul sini. Ini spiritnya, banyak gembala sidang spiritnya begini. Tarik murid-murid untuk aku. Ya. Memang tujuannya dia mau bikin, tujuan misi dan visi dia bikin. Tapi kepada dirinya, makanya dia sakit hati kalau diambil. Apalagi kalau yang kaya, yang ini, waduh, jemaatnya bisa sakit hati dia. Mencuri domba kau katanya. Padahal dia sendiri mencuri domba itu dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lah gembala sidang kita. Dia lah yang punya otoritas. Dia nggak pernah mengangkat. Siapa sih gembala sidang di Yerusalem? Gereja mula-mula itu? Siapa gembala sidang di Korintus, di mana-mana itu nggak ada. Jabatan itu nggak ada. Ya itu hanya perampai spiritnya Nimrod yang merasuk ke dalam orang yang dipanggil. Saya yakin hanya dipanggil, nggak dipilih. Kalau yang dipilih nggak mau dia begitu. Dia nggak mau merampas otoritas Yesus sebagai gembala sidang kita. Oke, jadi Nimrod ini kerajaannya kan dipecah. Ya, dipecah menjadi pecah karena bahasanya itu Tuhan hancurkan itu. Dari pecahan kerajaan itulah Tuhan ambil Abraham. Ur Kasdim itu dekat dengan Babel, itu dekat. Tuhan ambil, apa maksudnya? Tuhan berikan janji dua kan, olehmu dan keturunanmu semua kaum di muka bumi akan diberkati, ya. Tujuannya ini keturunan dengan land, tanah, ya. Ini artinya masuk bangun kingdom, kerajaan surga yang terekspresi di bumi. Memang simbol dulu kerajaan Israel, tapi nanti kerajaan Mesias itu yang bersifat spiritual, ya. Nah, ini pecahan Nimrod ini Tuhan panggil Abraham. Apa tujuannya? Mau bangun kingdom. Ya. Kingdom yang akhirnya simbolnya kerajaan Israel itu. Kingdom Mesias. Karena
keturunan Abraham yang dimaksud itu Mesias itu. Dialah yang akan jadi bangun kerajaan sorga di bumi. Jadi Abraham panggil untuk bangun kingdom. Bukan yang Nimrod, ya Nimrod bangun kingdom juga, tapi kingdomnya punya dia. Nah, ya dalam dunia Kristen kan banyak orang bangun kerajaan sendiri. Emangnya kerajaannya milik dia kok? Ya semuanya milik dia. Enggak begitu. Ya. Rencana Tuhan bukan begitu. Bukan bangun kerajaan sendiri, denominasi. Nah, denominasi itu kerajaan loh. Presbyterian, Injili, apa nama-namanya lah itu banyak lah, Calvinis, Lutheran, Pantekosta juga itu raja-raja itu semua itu. Raja sendiri ya, bukan kerajaan yang dimaksud ini loh. Nah, oke lah, kita ambil kesimpulan dulu ya. Potong dulu, nanti kita sambung lagi. Kesimpulannya, pewahyuan Yesus sebagai imam, tapi ya sebagai apa? Yesus juga adalah raja dari segala raja. Yesus bangun kerajaannya di bumi. Yesus bekerja membuat kita menjadi kerajaan dan imam-imam. Itu yang dibuat Yesus. Bukan supaya kita bangun kerajaan sendiri, ya, jadi gembala sidang, ngatur sendiri umat Tuhan, ambil duit, ya, perpuluhan lah, buat sulung lah, macam-macam. Bukan itu. Ya, Yesus mau bangun, jadikan kita kingdom. Yang pertama, ekspresi kingdom di bumi yang pertama itu ketika hari Pentakosta itu. Kayak gitulah kerajaan sorga di bumi. Itulah ekspresi awal daripada kerajaan sorga di bumi. Sudah lihat nggak? Ada nggak gembala sidang itu? Ada nggak orang cari duit? Nggak ada. Makanya kalau mau cari tahu contoh kerajaan sorga di bumi, lihatlah itu. Kisah para Rasul pasal 2-3 itu. Itulah hidupan gereja mula-mula itu. Ya. Sampai sini dulu ya. Nanti besok kita sambung lagi. Haleluya. Amin.